Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami. Untuk kali ini saya akan membagikan pembahasan latihan ujian tertulis 2 WSP SD atau MI Bahasa Indonesia di buku Detik-Detik. Sebelum kita memulai dan melanjutkan di nomor yang pertama, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan dukung channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Terima kasih. Sekarang kita mulai di nomor yang pertama. Di sini ada paragraf yang perlu adik-adik baca untuk menjawab soal nomor 1 dan nomor 2. Silakan adik-adik baca terlebih dahulu agar bisa mengisinya. Sekarang kita mulai di nomor yang pertama. Arti kata antusias pada paragraf tersebut adalah A. Tertarik, B. Gembira, C. Menantang, D. Bersemangat. Jawaban nomor 1 adalah D. Bersemangat. Soal yang nomor kedua adalah antonim kata memungut pada paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Menaruh, B. Membuang, C. Menimbun, D. Mengumpulkan. Antonim dari kata memungut adalah B. Membuang. Sekarang kita lanjut ke nomor yang ketiga. Sinonim kata cuek pada paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Masa bodoh, B. Perhatian, C. Peduli, D. Acuh. Sinonim kata cuek yaitu adalah A. Masa bodoh. Sekarang kita lanjut ke nomor yang keempat. Sebelum kita lanjut nomor yang keempat, adik-adik dianjurkan terlebih dahulu membaca paragraf tersebut. Oke, sekarang kita nomor keempat. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Siapa yang meneliti kandungan pupuk kandang? B. Sejak kapan pupuk kandang dikenal oleh para petani? C. Mengapa petani memilih menggunakan pupuk kandang? D. Bagaimana hasil tanaman setelah menggunakan pupuk kandang? Jawaban nomor 4 adalah B. Sejak kapan pupuk kandang dikenal oleh para petani? Sekarang next kita lanjut ke nomor 5. Sebelum kita lanjut nomor 5, di situ ada sebuah paragraf yang akan bersangkutan pada nomor 5 dan nomor 7. Maka adik-adik baca terlebih dahulu paragraf tersebut. Baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor yang kelima. Kalimat utama paragraf pertama adalah A. Garam berfungsi untuk melezatkan makanan. B. Garam laut diperoleh dari hasil penguapan air laut secara alami. C. Ada 2 jenis garam yang dijual di pasaran, yaitu garam laut dan garam meja. D. Yodium pada garam membuat tubuh menghasilkan hormon tiroid. Jawaban nomor 5 adalah A. Garam berfungsi untuk melezatkan makanan. Sekarang kita lanjutkan nomor ke-6. Nomor ke-6 juga tersangkut pada paragraf tersebut. Jadi adik-adik harus membaca paragraf tersebut agar bisa mengisi nomor 6. Soal nomor ke-6, kalimat penjelas paragraf kedua adalah titik-titik. A. Hormon ini membuat fungsi organ tubuh terjaga dengan baik. B. Sebaiknya kita mengonsumsi garam yang mengandung yodium. C. Perbedaan yang sebenarnya terletak pada rasa dan cara pembuatannya. D. Ada 2 jenis garam yang dijual di pasaran, yaitu garam laut dan garam meja. Jawaban nomor ke-6 yaitu C. Perbedaan yang sebenarnya terletak dari rasa dan cara pembuatannya. Sekarang kita lanjut ke nomor yang ke-7. Ide pokok paragraf kedua adalah A. Proses pembuatan garam laut. B. Jenis garam yang dijual di pasaran. C. Perbedaan manfaat 2 jenis garam. D. Tambahan mineral pada garam beriodium. Jawaban nomor 7 adalah B. Jenis garam yang dijual di pasaran. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke nomor yang 8. Sebelum kita lanjut ke nomor 8, di situ juga ada paragraf
Maka di sana adik-adik harus membaca teks tersebut agar bisa mengisi nomor 8 sampai nomor 11. Baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Mengapa tanaman di Afrika berubah menjadi warna coklat? A. Tanaman di Afrika berubah menjadi warna coklat karena tanaman terkena penyakit. B. Tanaman di Afrika berubah menjadi warna coklat karena suhu udara sangat dingin. C. Tanaman di Afrika berubah menjadi warna coklat karena perubahan suhu ekstrim. D. Tanaman di Afrika berubah menjadi warna coklat karena suhu udara menghangat. Jawaban nomor 8 adalah C. Tanaman di Afrika berubah menjadi warna coklat karena perubahan suhu ekstrim. Next, nomor 9. Bagaimana terjadinya peristiwa di dieback? A. Kondisi tanaman mulai mati dari ujung daun atau akarnya. B. Tanaman tiba-tiba berubah menjadi coklat semua lalu mati. C. Semua berwarna coklat setelah suhu tiba-tiba panas. D. Tanaman berwarna coklat lalu menjadi layu dan akhirnya mati. Jawaban nomor 9 adalah A. Kondisi tanaman mulai mati dari ujung daun atau akarnya. Sekarang nomor 10. Simpulan berdasarkan isi teks tersebut adalah A. Proses pencoklatan terhadap tanaman terjadi di Afrika karena suhu yang tiba-tiba berubah cepat menjadi dingin atau menghangat. B. Proses pencoklatan pada tanaman di Afrika karena terjadinya peristiwa dieback. Dieback yaitu kondisi tanaman mulai mati dari ujung daun atau akarnya. C. Tanaman di Afrika akhir-akhir ini berubah menjadi coklat. Fakta ini disebabkan oleh peristiwa dieback, yaitu kondisi tanaman mulai mati dari ujung daun atau akarnya. D. Tanaman di Afrika berubah warna menjadi coklat disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim. Perubahan iklim ekstrim tersebut 2 kali lebih cepat dan rata-rata perubahan iklim yang terjadi di dunia. Jawaban nomor 10 adalah D. Silakan adik-adik lingkari nomor D. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah A. Setiap tahun tanaman di Afrika berubah menjadi warna kecoklatan. B. Peristiwa dieback setiap tahun terjadi di Afrika karena cuaca ekstrim. C. Kerusakan tanaman di Afrika karena perubahan iklim yang sangat cepat. D. Penyebab proses pencoklatan adalah perubahan iklim ekstrim di dunia. Jawaban nomor 11 adalah C. Kerusakan tanaman di Afrika karena perubahan iklim yang sangat cepat. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Sekarang kita lanjut ke nomor 12. Di nomor 12 terdapat 2 paragraf yang 3 paragraf yang harus adik-adik baca ya sebelum menjawab soal nomor ke-12. Soal nomor 12 yaitu paragraf tersebut termasuk dalam jenis paragraf A. Narasi, B. Deskripsi, C. Persuasi, D. Eksposisi. Jawaban nomor 12 yaitu A. Narasi. Baik, sekarang kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 juga terdapat bacaan paragraf, maka adik-adik juga harus membacanya ya sebelum menjawab soal ke nomor 13. Sekarang nomor 13 yaitu jika warga tertib membuang sampah di tempat sampah, kondisi yang terjadi adalah banjir dapat A. diselesaikan, B. ditanggulangi, C. dibereskan, D. dipertahankan. Jawaban yang tepat nomor 13 yaitu A. diselesaikan. Baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor 14. Di nomor 14 terdapat 2 teks 1 dan teks 2. Agar bisa mengisinya, maka adik-adik harus membaca kedua-dua teks tersebut. Sekarang kita lanjut ke nomor 14. Persamaan isi kedua teks tersebut adalah A. Khasiat daun jambu biji untuk menyembuhkan penyakit diare, B.
kandungan nutrisi yang terjadi pada daun jambu biji. C. Teh daun jambu biji dapat meredakan penyakit diare. D. Daun jambu biji adalah resep tradisional penyakit diare. Jawaban nomor 14 yaitu A. Khasiat daun jambu biji untuk menyembuhkan penyakit diare. Sekarang kita lanjut ke nomor 15. Di nomor 15 juga terdapat dua teks pertama dan teks kedua. Soalnya yaitu perbedaan isi kedua teks tersebut adalah A. Teks 1 menjelaskan kandungan vitamin pada buah pisang, sedangkan teks kedua menjelaskan manfaat wortel untuk kesehatan. B. Teks 1 menjelaskan buah yang mengandung vitamin A, sedangkan teks 2 menjelaskan sayuran yang mengandung vitamin A. C. Teks 1 menjelaskan manfaat buah pisang bagi kesehatan, sedangkan teks 2 menjelaskan kandungan gizi sayur bayam. D. Teks 1 menjelaskan manfaat buah pepaya bagi pencernaan, sedangkan teks 2 menjelaskan manfaat sayur wortel bagi kesehatan. Jawaban nomor 15 yaitu B. Silakan adik-adik lingkari nomor 15 B. Sekarang kita lanjut ke nomor 16. Di sana juga lagi dan lagi selalu ada teks. Baiklah, sekarang kita nomor ke-16. Pernyataan yang sesuai dengan isi cerita tersebut adalah A. Rahmat dan teman-temannya belajar kelompok mengerjakan PR matematika di rumahnya. B. Rahmat juga jago matematika sehingga sering mengajari teman-temannya belajar matematika. C. Rahmat dan teman-temannya berangkat sekolah lebih pagi daripada biasanya. D. Rahmat, Edi, dan Tarno menyelesaikan PR matematika dibantu oleh Anto di sekolah. Jawaban yang tepat nomor 16 yaitu D. Rahmat, Edi, dan Tarno menyelesaikan PR matematika dibantu oleh Anto di sekolah. Sekarang kita lanjut ke nomor 17. Di situ ada sebuah syair. Nomor 17, arti kata suram dalam syair tersebut adalah A. Tidak bening, B. Kurang terang, C. Tidak nyata, D. Tidak tentu. Jawaban nomor 17 yaitu D. Tidak tentu. Next, kita lanjut ke nomor 18. Maksud syair tersebut adalah A. Ilmu bermanfaat untuk kehidupan dan masa depan, B. Ilmu dapat menghilangkan masa depan yang suram, C. Ilmu akan membuat kedewasaan seseorang, D. Ilmu yang kita peroleh membuat masa depan cerah. Jawaban yang tepat nomor 18 adalah A. Ilmu bermanfaat untuk kehidupan dan masa depan. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 19. Di sini adik-adik juga harus membaca cerita sebelum mengisi soal ke-19. Mengapa Adi merasa bersalah terhadap ibunya? Adi merasa bersalah terhadap ibunya karena A. Ibunya tidak sadarkan diri dan dirawat di rumah sakit. B. Adi merasa sedih karena ibunya dirawat di rumah sakit. C. Adi menjadi penyebab ibunya mengalami kecelakaan. D. Adi minta sepatu yang sedang ngetren seperti milik Freddy. Jawaban yang tepat pada nomor 19 adalah C. Adi menjadi penyebab ibunya mengalami kecelakaan. Baiklah, sekarang nomor 12. Di nomor 20. Di nomor 20 terdapat sebuah pantun. Pesan dalam pantun tersebut adalah A. Rajinlah berbuat baik pada sesama. B.
hasil yang akan dituai akan diberikan kelak. C. Menuai hasil baik setelah menanam kebaikan. D. Dalam hidup hendaknya selalu berbuat kebaikan. Jawaban yang tepat pada nomor 20 adalah pesan dalam pantun tersebut adalah C. Menuai hasil baik setelah menanam kebaikan. Oke, next kita melanjutkan pada soal nomor 21. Di sini lagi-lagi selalu ada teks cerita. Adik-adik harus membaca ya teks tersebut. Sekarang kakak akan membacakan soalnya. Konflik cerita tersebut adalah titik-titik. A. Tokoh Darmo tidak menyetujui kelasnya membuat kaos seragam baru. B. Tokoh Darmo tidak membeli kaos seragam yang telah dibuat siswa kelas 6. C. Tokoh Darmo malas berangkat sekolah karena akan membuat kaos seragam. D. Tokoh Darmo malu berangkat sekolah karena belum membayar kaos seragam. Jawaban yang tepat di nomor 21 adalah konflik cerita tersebut, yaitu D. Tokoh Darmo malu berangkat sekolah karena belum membayar kaos seragam. Baiklah, sekarang kita lanjutkan soal 22. Di sana ada cerita soal untuk nomor 22 dan sampai 25. Next, sekarang nomor 22. Tema cerita tersebut adalah titik-titik. A. Kesedihan seorang anak. B. Kekecewaan seorang teman. C. Kerja keras seorang anak. D. Kekecewaan seorang ibu. 22. Tema cerita tersebut adalah A. Kesedihan seorang anak. 23. Tokoh Dani tidak akan sedih jika titik-titik. A. Tokoh Amri tidak mendesak Dani untuk bercerita. B. Piala hasil lomba Lego tidak dipatahkan mamanya. C. Tokoh Amri mengajak Dani bermain Lego di rumahnya. D. Mama Dani memperbaiki piala yang telah dipatahkan. 23. Tokoh Dani tidak akan sedih jika B. Piala hasil lomba Lego tidak dipatahkan mamanya. Sekarang soal nomor 24. Nilai moral positif berdasarkan cerita tersebut adalah A. Membuat bangga orang tua akan prestasi yang dicapai. B. Mensyukuri kemenangannya dalam mengikuti lomba. C. Mendorong teman yang sedang memiliki masalah. Menolong teman yang sedang memiliki masalah. D. Mendengar keluh kesah teman yang punya masalah. Jawaban yang tepat pada nomor 24 yaitu C. Menolong teman yang sedang memiliki masalah. Sekarang next kita lanjut ke soal nomor 25. Keteladanan tokoh Amri berdasarkan cerita tersebut adalah titik-titik. A. Menghargai teman. B. Berbagi kepada teman. C. Murah hati terhadap teman. D. Peduli terhadap teman. Jawaban nomor 25 yang paling tepat adalah D. Peduli terhadap teman. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 26. Sebelum melanjutkan nomor 26, maka adik-adik harus membaca sebuah paragraf. Soal nomor yang ke-26 yaitu istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Sintetis. B. Organik. C. Anorganik. D. Daur ulang. Jawaban yang tepat nomor 26 adalah B. Organik. 27. Di situ ada ilustrasi. Adik-adik harus membacanya terlebih dahulu. Soal yang nomor 27 adalah ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Tulang punggung. B. Panjang akal. C. Banting tulang. D. Ringan tangan. Jawaban yang ke-27 yaitu C. Banting tulang.
Baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor 28. Di situ lagi dan lagi nomor 28 terdapat sebuah teks. Adik-adik harus membacanya terlebih dahulu ya. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah A. Pucuk dicinta ulam tiba. B. Besar pasak daripada tiang. C. Tidak putus dirundung malang. D. Air susu dibelas dengan air tuba. Jawaban yang paling tepat pada ilustrasi tersebut yaitu B. Besar pasak daripada tiang. Di nomor 29 terdapat sebuah petunjuk yang diacak-acak. Sekarang kita akan urutan petunjuk penggunaan setrika yang tepat adalah A 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. B 1, 3, 4, 2, 5, 7, 6. C 1, 4, 2, 3, 5, 6, 7. D 1, 4, 3, 5, 2, 7, 6. Jawaban yang paling tepat pada nomor 29 adalah A 1, 3, 2, 4, 5, 7, 6. Adik-adik silakan lingkari yang nomor A. Pada nomor 30 juga terdapat sebuah petunjuk yang diacak, maka di situ kita juga harus dituntun untuk menyusun petunjuk-petunjuk tersebut agar menjadi suatu petunjuk yang betul. Soalnya adalah urutan petunjuk membuat telur asin yang tepat adalah titik-titik. A 1, 2, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 9. B 1, 2, 5, 7, 3, 4, 6, 8, 9. C 1, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9. D 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Jawaban yang paling tepat nomor 30 yaitu D 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor 31. Di situ ada bacaan laporan. Maka adik-adik harus membacanya terlebih dahulu. Baiklah, sekarang kita masuk ke soal. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah titik-titik. A. Para siswa memasuki ruangan dengan tertib dan tenang. B. Sampai di perpustakaan, para siswa berkumpul di aula. C. Mereka tiba di kantor perpustakaan dan arsip daerah pukul 9.15. D. Para siswa tampak gembira mengunjungi perpustakaan. Jawaban yang paling tepat nomor 31 yaitu B. Sampai di perpustakaan, para siswa berkumpul di aula. Baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor 32. Di sana ada sebuah gambar teks iklan. Sebuah iklan Fafaden. Soalnya adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi iklan tersebut adalah titik-titik. A. Belilah pasta gigi Fafaden untuk keluarga Anda. B. Pasta gigi Fafaden enak digunakan setiap keluarga. C. Gunakan pasta gigi Fafaden untuk merawat gigi Anda. D. Jangan ragukan khasiat pasta gigi Fafaden untuk Anda. Jawaban yang paling tepat nomor 32 yaitu C. Gunakan pasta gigi Fafaden untuk merawat gigi Anda. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 33. Soal nomor 33 yaitu kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan pidato tersebut adalah titik-titik. A. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan cara menjaga lingkungan yang bersih. B.
Semoga uraian yang saya sampaikan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. C. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir. D. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Jawaban yang paling tepat nomor 33 yaitu D. Kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Next, nomor 34. Di nomor 34 ada sebuah kalimat. Di sana kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut adalah A. Berkunjung, B. Dikunjungi, C. Kunjungan, D. Mengunjungi. Jawaban yang paling tepat nomor 34 adalah D. Mengunjungi. 35. Perhatikan istilah kadar pada paragraf tersebut adalah di sana ada perbaikan istilah kadar pada paragraf tersebut adalah titik-titik. A. Nilai, B. Bagian, C. Kandungan, D. Persentase. Jawaban yang paling tepat nomor 35 yaitu C. Kandungan. Baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor 36. Di sana juga terdapat sebuah paragraf. Maka adik-adik juga harus membaca yang terlebih dahulu ya. Soal nomor 36. Kesalahan penggunaan kata baku ditunjukkan pada kalimat bernomor titik-titik. A1, B2, C3, 4, D4. Jawaban nomor 36 yaitu B2. Nomor 37 yaitu di sana juga terdapat sebuah paragraf. Kesalahan penggunaan tanda baca ditunjukkan pada kalimat nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang paling tepat di nomor 37 yaitu C3. Sekarang kita lanjut ya adik-adik ke nomor 38. Di sana terdapat sebuah paragraf, maka adik-adik juga harus membaca paragraf tersebut ya. Soal nomor 38 yaitu kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah A. Lembab, activity, fisik, B. Lembab, aktivitas fisik, C. Lembab, aktivitas fisik, D. Lembab, activity fisik. Kata baku yang paling tepat pada nomor 38 yaitu C. Lembab, pakai lembabnya harus menggunakan P. Aktivitas harus aktivitas bukan activity. Dan di sebelahnya adalah fisik. Di sana tidak menggunakan P tapi F, fisik. Baiklah, sekarang kita nomor ke-39. Di sana terdapat sebuah kalimat juga. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik. A titik koma dan koma, B titik 2 dan titik koma, C titik koma dan titik, D titik 2 dan koma. Jawaban yang paling tepat nomor 39 yaitu D titik 2 dan koma. Ya, coba kita perhatikan kalimatnya. Ibu pergi ke pasar membeli sayur-sayur, maka kita harus menggunakan titik 2. Dan yaitu bayam, wortel. Nah, setelah wortel juga kita harus menggunakan koma dan labu. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 40 yaitu nomor yang terakhir. Sekarang kita akan melanjutkan nomor ke-40 yaitu nomor terakhir di pilihan ganda. Soalnya yaitu seminar itu dibuka oleh Dr. M. Dani Dahlan, M. Si. Perbaikan penulisan nama dan gelar pada kalimat tersebut adalah titik-titik.
A. Dokter titik M titik Dani Dahlan, M titik SI titik. B. Dokter, M, Dani Dahlan, M titik SI titik. C. Dokter titik M titik Dani Dahlan, M titik S1 titik D. Dokter, M, Dani Dahlan, M, SI, Jawaban yang paling tepat di nomor 40 yaitu penulisannya A. Dokter titik M titik Dani Dahlan, M titik SI titik. Baiklah teman-teman dan adik-adik sekalian, itulah penjelasan dan jawaban-jawaban yang dapat kakak sampaikan di pembahasan pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu adik-adik dalam mengerjakan soal-soalnya. Sebelum mengakhiri video kali ini, adik-adik jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video yang selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa belajar lebih baik lagi. Terima kasih, maaf jika ada kesalahan kata, ucapan, dan editan videonya ya. Kak mengucapkan terima kasih dan beribu maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.